Fa'lamu ayyuhal ikhwanu annal asla wal asasa wa huwa ma'rifatul ma'budi qabla ibadati wa dzalika haqiqatu ma'na syahadah. Yang artinya ketahuilah oleh kamu bahwasanya asal agama yaitulah mengetahui Tuhan yang disembah sebelum engkau membuat ibadah kepadanya. Dan adalah pengetahuan ini merupakan hakikat makna kalimat syahadat. Jelas sudah kita sampaikan kemarin bahwasanya awal-awal yang kita, kalau dia mengaku sebagai orang yang punya agama tetapi dia tidak punya Tuhan, maka tidak diakui pengakuannya. Di negara kita tercinta Indonesia ini banyak orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Di antaranya orang ateis, dia tidak mengakui adanya Tuhan. Bahkan ada kelompok-kelompok lain yang juga tidak mengakui Tuhan. Bahkan di kelompok Islam sendiri ada orang-orang yang keliru memahami tentang keberadaan Tuhan itu. Nah, di kesempatan yang sangat berbahagia subuh ini kembali kita memantapkan keimanan kita bahwasanya di dalam kitab Khitbah Lil Habib Tahir bin Husain dijelaskan sebelum melakukan penyembahan, sebelum kita melakukan ibadah, kenali dulu Tuhan yang akan kita sembah. Dan jika telah diketahui kewajiban ma'rifatullah ta'ala atas tiap-tiap mukallaf, maka diketahui olehmu bahwasanya ma'rifat yaitu i'tiqad yang jazam lagi muwafaqah pada hak dengan dalil, dan artinya jazam yaitu i'tiqad yang putus yang tiada syak lagi, maka bukan sangka-sangka adanya. Kita sering mendengar kalimat ma'rifat. Bahkan banyak di antara umat muslim yang selalu menekuni ilmu ma'rifat. Namun sangat disayangkan sering orang keliru ketika mereka mengkaji ilmu ma'rifat. Kalau dia salah memaham, akibat yang terjadi ini kadang-kala di luar pembicaraan Islam. Asik bicara tentang ma'rifat, asik mengaji ilmu ma'rifat, ujung-ujungnya ada sembahyang lagi. Sering Bapak Ibu. Saya tidak berani mengada-ada, saya tidak berani membuat-buat. Namun sering ulun temukan di antara umat muslim di Kalimantan Timur, khusus Samarinda dan sekitar, banyak anak-anak. Pernah ulun temukan pernah di Lampung, ada secara umum lah. Dulu ada gurunya dari Banjarmasin, pensiunan tentara, kurang Banjar dua, datang ke sini ke Samarinda mengajarkan ilmu ma'rifat. Ujung-ujungnya muridnya sebanyak paham tentang keimanannya keliru. Di antara pahaman mereka yang sempat saya kutip karena saya beberapa kali hadir, saya perhatikan salah satunya dia mengatakan kalau kita sudah kenal dengan Tuhan yang membuat hukum, kita tidak akan mungkin dihukum. Ya. Amun kita sudah kenal lawan maulah hukum,
ujar Rasulullah, jika seandainya anakku melakukan kesalahan, letakkan sanksi kepadanya. Jika seandainya anakku, kata Rasulullah, melakukan kesalahan, pasti nanti akan diberikan ganjarannya oleh Allah. Sedekat apapun manusia dengan Allah, tetap dia wajib melakukan ibadah kepada Allah. Nah, akibat kalimat itu, akibat perkataan itu, lalulah mereka berani meninggalkan kewajiban kepada Allah karena mereka sudah merasa kenal. Bagaimana cara mereka mengenal Tuhannya? Kisahnya ini berdapat. Kisahnya berdapat. Berdapat lawan siapa? Lawan Tuhan. Siapa yang mempertemukan? Gurunya. Dibawa sini ke kamar. Bila sudah masuk kamar, dibaiat, kisahnya berdapat lawan Allah Ta'ala. Selesai. Hatam sudah bayar. Satu. Yang kedua, saya pernah temukan di Tanah Hulu. Sambatkan kampungnya. Ada beberapa orang Kota Bangor. Ada seorang guru yang mengajarkan, mohon maaf ulun karena menyinggung orang Kota Bangor, karena cuma ulun pernah temukan di situ, karena ulun dulu bolak-balik mengajar di situ juga. Dia mengatakan, ngapain kita ngaji kulit? Tidak perlu kita mengaji syariat. Tidak usah kita capek-capek mengkaji yang bukan intinya, yang kita cari buahnya. Kalau kita sudah dapat buahnya, ngapain ngaji kulitnya? Makanya ada mau mengaji bikin, ada mau tasawuf aja, ujung-ujungnya tarawih. Makrifat aja, ujung-ujungnya terlibat. Logika mengatakan bagaimana kita bisa sampai kepada Allah, bagaimana kita bisa ambil buah tanpa kita menanam pohon. Tidak mungkin kita bisa langsung sampai kepada perkara makrifat tanpa melalui syariat, tarikat dan hakikat. Tidak bisa. Nah, di mana duduknya yang kita kaji subuh ini? Duduknya di hakikat. Duduknya di hakikat juga. Dijelaskan di dalam sekian banyak literatur, dijelaskan di dalam sekian banyak kitab. Seorang sudah mantap syariat, sudah benar tarekat, dia sudah punya hakikat, secara otomatis makrifat akan datang. Harus dicari. Makrifat gak usah terlalu dicari. Ulun ambil contoh sederhana. Uruti bagaimana cara dulu orang tua kita kasih ajaran mengangkat. Ada mungkin mengangkat baru kayak itu nah, kayak pelino, kayak apa. Jadi tarikatnya, jalannya kita turuti cara yang sudah diajarkan oleh orang sekitar, terutama orang. Bila keliru salah. Hakikatnya di mana? Kalau kita sudah meminum, insya Allah kenyang, karena kita haus. Karena kita haus lalu kita minum. Hakikatnya begitu kita minum air, timbul hilang dahaga, hausnya hilang. Hakikat. Makrifatnya di mana? Dan sudah kita rasakan. Allah urusan ibadah. Jelaskan. Jadi bila ada orang menggawi makrifat tapi kada tahu dengan syariat, jangan lupa. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, orang pernah dua ketemu, sekarang sudah jadi Kalimantan Utara. Ditarakan. Ditarakan itu ada sekelompok manusia yang memiliki kitab Al-Quran tidak lagi 30
40 juz Pak. 40 juz hebat Pak. Cuma sangat disayangkan ulun hendak minta fotokopiakan 10 juz itu kan maunya. Tidak mau dia, karena khawatir mungkin dipelintir atau bagaimana. Menurut anggapan mereka wajib mengkaji yang 10 juz terakhir. Jadi Qurannya 40 juz. Masih banyak lagi perkara yang belum temukan berkaitan dengan cara beribadah yang keliru. Hadirin sekalian yang berbahagia, dijelaskan di dalam kitab sederhana ini bahwasanya asal agama ialah mengetahui Tuhan yang disembah sebelum melakukan ibadah kepadanya. Pengetahuan ini adalah hakikat makna dua kalimat syahadat. Ini dulu kita pahami. Nah, lalu masuk lagi pada penjelasan lain. Apa yang dimaksud dengan ma'rifat? Ma'rifat adalah i'tiqad yang jazam lagi muwafaqah pada hak dengan dalil. I'tiqad keyakinan, jazam itu kepastian. Keyakinan kita ini harus pasti, harus mantap, tidak ada goyah, tidak ada lagi syak baginya. Keyakinan kita tentang keberadaan Allah, jangan ada keraguan. Keyakinan kita tentang wajibnya ibadah kepada Allah, tanamkan dengan mantap di dalam hati, jangan ada syak wa sangka. Supaya pada saat kita melaksanakan ibadah, kita juga tidak pernah ragu apapun itu. Kita ini beribadah, kita ini wajib menyembah Allah. Kayak apa cara menyembahnya sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, bila bicara tentang pengenalan kepada Tuhan atau yang kita kenal dengan ma'rifat, jangan ada lagi keraguan tentang keberadaan Allah. Nah, i'tiqad yang jazam namun harus muwafaqah pada hak, harus sesuai dengan kebenaran yang ada. Bahkan disebutkan di dalam kitab ini dengan adanya dalil. Jazam yang dimaksud, keyakinan yang dimaksud yang muwafaqah pada hak harus dengan dalil. Lihat lalu percaya lalu yakin, tapi dalilnya kadang-kadang belum lagi, belum ma'rifat. Orang yang sudah ma'rifat punya keyakinan bahwasanya Allah itu ada dan dapat diyakini sesuai, ada dalil. Ada dalil. Dalil ini bahasa Arab, bahasa kitanya argumen, alasan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah kita yang pernah dapat amun Rasulullah muncul Pak? Rasulullah itu berarti mengatakan Allah Ta'ala itu ada karena Rasulullah pernah ketemu. Pada saat beliau bicara, beliau pernah ketemu dengan Allah. Nabi Musa kepingin ketemu Allah, tidak diizinkan. Kenapa? Karena memang kehendak Allah begitu. Alhamdulillah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW ketika Mi'raj bertemu dengan Allah, diwajibkan sholat di waktu. Nah, pertemuan Allah dengan Rasul ini tidak pernah diungkap secara gamblang supaya jangan menimbulkan kebingungan. Jangan sampai umat ini meraba-raba, jangan sampai umat ini berandai-andai. Mungkin Tuhan itu begini, mungkin Tuhan begini, mungkin
Logikanya di mana? Muafakohnya di mana? Sebelum kita meyakini secara pasti, sebelum kita meyakini secara jazam, liyati muafakohnya di mana, argumennya di mana, logikanya di mana. Muafakoh itu logika apa? Bila sesuai lawan akal pikiran kita, kita menerima. Bila ada sesuai lawan akal pikiran kita, kita ada pernah mau menerima. Ujar Allah, Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isi keduanya. Ujar apa? Ujar Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isi keduanya. Aku lewat mana dalilnya? Ayat Quran. Makanya bila kita beriman kepada ayat Al-Quran, beriman kepada Al-Quran, kalau kita memaham, percaya bahwasanya Al-Quran benar, percaya bahwasanya apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran tidak pernah keliru. Makanya firman Allah, penciptaan langit dan bumi menjadi bukti aku ada. Jelaskan, jelaskan, perlu diperjelas lagi. Ulun mendengar almarhum Abah Sekumpul berbicara tentang bagaimana supaya kita ada. Ujar sidin, lihati tandanya, lihati buktinya. Kalau Al-Quran menjelaskan tanda keberadaan Allah adalah tanda adanya makhluk menjadi tanda keberadaan Allah. Kalau makhluk tidak ada, Allah Ta'ala tetap ada. Kenapa makhluk yang ada, langit dan bumi beserta isi siapa nama orang manusia, siapa dohirnya manusia juga. Ada anak karena ada mama lawan abah. Adanya anak karena ada bapak dan ibu. Bapak dan ibu karena adanya kakek dan nenek. Adanya kakek dan nenek karena adanya datuk laki datuk bini. Adanya datuk ujar orang Banjar karena adanya angga. Di atas datuk itu angga, di atas angga sanggah, di atas sanggah itu langgah. Cuman yang jelas Allah, manusia ini diciptakan oleh Allah. Adanya manusia berarti Allah ada. Nah, lalu pada saat itu almarhum Abah Sekumpul memberikan satu contoh. Ujar sidin, kalau seandainya orang tersesat di hutan, orang tersesat di hutan, sudah kepingin dia berupaya, dia sudah berusaha, berupaya, berikhtiar, berjuang, bahkan dia juga berdoa supaya bisa keluar dari hutan itu, namun tidak terjadi. Dia coba lewat jalur kanan, mentok. Dia coba lagi lewat jalur kiri, mentok. Dia coba arah ke depan, arah ke belakang, ternyata tidak pernah ketemu jalan keluar. Ternyata akhirnya di masa-masa dia sudah hampir putus asa, Masya Allah, tabarakallah, inya terdapat tai kambing. Tahu tai kambing? Tahu? Terdapat tai kambing, hanya sigar. Yakin ingin awal keluar pada hutan. Kenapa? Bila ada tai kambing pasti ada kambing. Ngarampun tai kambing ada kambingnya lewat. Siapa namanya? Kenapa dia meyakini bahwasanya setiap ada tai kambing pasti ada kambing? Karena begitu keyakinannya. Ini namanya, dia yakin pasti ada kambing, pasti ada kampung di sekitar. Ditelusurinya, carinya jejak, terdapat kambingnya, ternyata kambingnya yang kita garis bawahi, yang dimaksud di dalam cerita ini ujar Abah
Tidak mungkin di meja ada kalau tidak ada yang membuatnya. Tidak mungkin ulun ada kalau tidak ada nama orang yang mungkin. Pasti ada. Kita yang pasti bahwasanya Allah itu pasti ada karena adanya ciptaannya. Dan terbahagia jasad itu kepada 4 bahagian sebagaimana yang disebutkan di bawah ini, dinukil dari ibarat kitab PGC adanya. Ada satu kitab namanya PGC. Di dalam kitab PGC ini dijelaskan tentang pembahagian jasad tersebut. Keyakinan seseorang yang mantap ini ada 4. Pertama namanya jazam muwafaqah pada hak dengan dalil. Maka inilah yang dikata orang dengan makrifat. Keyakinan yang mantap, hatinya ada lagi keraguan, yakin kata sudah. Yakin Allah itu ada. Pada haknya benar. Keyakinannya itu sudah benar. Ditambah dengan dalil. Lalu keyakinan yang benar itu disertai dengan dalil. Inilah yang disebut dengan makrifat. Jadi sekali lagi makrifat itu ketika seseorang sudah yakin tentang keberadaan Allah dan disertai dengan dalil, dengan argumen, dengan alasan yang benar. Itu namanya makrifat. Dan yang kedua namanya jazam muwafaqah pada hak tetapi tiada dengan dalil. Jazamnya muwafaqah pada hak, benar pada kenyataan, tetapi tidak didukung oleh dalil. Tidak disertai dengan argumen yang benar. Tidak ada alasan untuk dia melakukan sesuatu itu meskipun keyakinan yang sudah benar, tetapi tidak disertai dengan dalil. Dia hanya bersandar. Dia berani mengatakan benar karena yang disandarinya ini sudah menyatakan benar. Dia yakin yang disandarinya ini benar, lalu dia bersandar. Ini namanya jazam muwafaqah pada hak, tetapi tidak dengan dalil, disebut dengan taklid sahih. Ini disebut taklid sahih. Apa yang dimaksud dengan taklid sahih? Taklid itu bersandar, tetapi yang disandarinya ini benar. Tapi kalau yang disandarinya keliru, dia juga keliru. Contoh, namun minta maaf, dulu tahun 2012 di Samarinda ini kedatangan seorang guru dari Banjarmasin. Tempatnya di masjid pinggir Banyu. Nah, Masjid Darul Hikmah. Ada guru datang di Banjar memandangkan ujarnya berterbangan di masjid hukumnya haram. Nanti bawa kitabnya I'anatul Talibin. Pas mulai dicegat oleh Guru Samarudin. Nah kitabnya, ini kitab anaknya. Cari di mana kitabnya? Di masjid hukumnya haram. Ujar sini ujuremu bertirabangan. Bertirabangan. Terabat di sini lah. Kalau boleh di sini ambil sesampak bubur. Kenapa kita melakukan hal itu? Karena kita bersandar, Pak. Kita punya taklid yang mantap. Di mana taklid kita? Di mana
Di Masjid Al-Karamah Martapura setiap datang bulan Maulid dilombakan. Terserah apa dibaca, Habsyi kan, Situturor, Maulid dibahas, berjanji nasab, berjanji nama, Maulidul Adha atau Salatul Anam atau Atibahi, silakan baca. Disertai dengan rukuk dengan terbang dilakukan di sini. Kita orang Kalimantan rata-rata melakukan hal itu karena kita bersandar salah satunya lawan Brunei, lawan pembunuhan kita. Lalu kita berkeyakinan tidak mungkin seorang almarhum Haji Muhammad Zaini bin Abdul Wahid kada paham tentang dalil yang ada di dalam kitab Ihanatul Talibin. 60 tahun sidin hafal. Kita biasa sekumpul. Coba ya biasa sekumpul. Aku ini langsung orang berguru lagi kata. Karena dia masih meninggal hanya lagi. Coba pada saat sidin itu. Kami membuat itu bacaan. Akhirnya ada payu lagi sama kita. Boleh kita bicara khilafiyah, boleh kita meyakini sesuatu pun bebas silakan, tapi harus muwafaqah pada hak. Jangan keliru, jangan. Yang kita jadikan sandaran, yang kita jadikan taklid, bahkan yang kita jadikan sanad atau silsilah pada satu ibadah, tolong cari yang benar-benar sampai kepada Rasulullah. Supaya dia lebih paham, ulun tambahi lagi seperti contoh. Ini rata-rata bingung. Lalu sebelah kiri ditekan sedikit. Ujar apa huruf, ujar guru ulun, bilanya ada busa, lemek busanya. Tahu lemek lah? Tahu lemek? Tak ada dalam sedikit, cemek. Masuk. Jadi kan kayak itu ada dua orang sembahyang ya. Kamu kasih ini kan terlihat bang. Nah, jadi dalam. Nah, orang pertanyakan siapa yang dituruti? Kalau ada yang kita turuti, kan kita jadikan sandaran orang apa? Ini gara-gara si Muhammad Corona ini ya. Jadi kalau mau berangkat lagi, nah berarti rapat gitu. Nah, jelas kan? Belum jelas kan? Perkara yang kedua, jazam muwafaqah pada hak tetapi tiada dengan dalil disebut dengan taklid sahih. Nah, kalau orang bertanya, Zainuddin, kenapa engkau sholatnya begitu? Kenapa engkau letakkan tangan dengan cara begitu? Jawabannya sederhana. Ulun wani menjawab dengan yakin, dengan pasti bahwa ulun kerjaan ini benar karena ulun bersandar lawan guru. Bersandar lawan guru. Nah, ikat. Ditakuni oleh Allah Ta'ala, siapa memberikan wahai Zainuddin, siapa? Ulun sambat, ya Allah yang memberikan contoh, mengajarkan cara sholat kiam dengan cara begitu adalah guru saya ya Allah. Siapa gurumu? Guru Asri bin Haji Muhammad Rahmi. Mari namun sholat. Dipanggil guru terkasih di hadapan Allah, di hadapan Allah. Wahai terkasih, benarkah kau ajarkan cara kiam dengan cara demikian? Benar ya Allah. Kenapa kau berani mengajarkan cara demikian? Jawaban guru apa? Ya Allah, saya berani mengajarkan hal ini. Dipanggil pula harus semua. Kita tahu urusan sholat kan. Jangan dibuat main-main. Harus kita punya sanad. Ketika dipanggil apa sekumpul, lalu dipertanyakan, wahai ini di mana engkau ambil tentang ibadah sholat? Dari guruku, dari guru saya, siapa? Guru Haji Muhammad Senang bin Haji
Guru Soman mengambil dari Syekh Abdul Qadir Al-Mandiri Mekah. Syekh Abdul Qadir Mandiri dari Syekh Akhiri terus sampai kepada Rasulullah. Itu namanya sanad. Sanad inilah yang menjadi alasan bahwa kita berani mengerjakan dengan yakin dan kita anggap. Makanya mencari guru, mencari sandara, mencari taklid jangan seenaknya. Begitu pula kita baca Al-Quran. Kenapa kita baca Al-Quran dengan cara demikian? Karena guru kita yang ajarkan begitu. Nah, setiap kita belajar, artinya kita bersandar. Contoh sederhana yang jelas malam ini, subuhnya. Udah sampaikan di kitabnya. Bila udah ditanya, kemana sandarannya ke kitabnya? Aduh, ini berbohong, aduh, ini ulur, ada. Dan itu dua bahaya. Ini taklid kan? Yakin kita taklid kita ini sahih, tidak akan keliru karena sandarannya jelas. Paham kan? Masih sempat ya? Hah? Bagaimana? 5 menit lagi. Yang ketiga, ada namanya jazam, tiada muwafaqah pada hak, tapi dengan sudah salah, pakai dalil dia. Dia itu sudah melakukan perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Dia mengambil dalilnya dari ayat-ayat Allah. Sudah nyata-nyata keliru, berdalil pulang contoh. Karena jadi kamu minum minuman keras itu apa? Jawabannya la tataharaku daratun illa biiznillah. Kada bergerak setimbang halal sambut kalau kada izin Allah. Apalagi mungkin kamu kau berzina, kada mungkin kau apa yang harus kita sampaikan lah. Kada mungkin kau berzina, kada diizinkan Allah Taala. Bujur kah? Jauhirnya bujur. Kada mungkin kau mengangkatnya, kada mungkin kau bersuara bukan izin Allah. Tapi keliru izin Allah. Makanya ada satu hadis, idza asabakum min khairin fa min Allah wa idza asabakum min syarrin fa min nafsi. Kalau terjadi suatu yang baik, semua datang dari Allah, tapi kalau terjadi yang tidak baik, datang dari dirimu sendiri. Karena dia tidak mengerti tentang hal itu, ketika dia berzina, katanya izin Allah. Apa namanya? Bahkan sudah kata benar salah, berdalil pula. Nah, beliau ini nak haram, berdalil, ya Allah. Dalilnya Quran. Jelas kan? Sudah kemarin disampaikan bahaya orang meminum minuman keras, tetap digawinya. Mendengar sudah ulama menjelaskan empat yang diharamkan, ulangi lagi nah. Empat yang diharamkan oleh Allah kepada orang yang meninggal disebabkan karena minuman keras. Pertama, memandikannya haram. Dan kedua, mengkafaninya haram. Akibatnya, bila ada orang meninggal karena minuman keras, udah apa guru dimai kepada. Kenapa? Bila kita mandi haram. Cuma negara kita ini punya hukum, punya aturan. Ada yang namanya HAM, ada hak asasi manusia. Kada mungkin bila ada orang meninggal, kada kita laksanakan. Pasti kita laksanakan karena kita berada di negara Indonesia. Jika seandainya kita berada di manapun, kita menuruti hadis Rasulullah, bila ada yang meninggal karena minuman keras, dibayar. Bagus saja baik. Nyata sudah. Tapi batasnya seminggu kan. Hari ini minum langsung meninggal, atau hari ini yang minum esok baru meninggal, atau hari ini yang minum lusa baru meninggal. Bahkan batasnya 1 minggu. Saya pernah baca hadisnya itu. Ya. 1 minggu setelah dia minum minuman keras
Ya Rabbal Alamin, bismillah Nabi wa ali Nabi wa bismillah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma wa wasirna arzaqana wa barik lana fima razaqtana wa ja'alna ya Allah min ibadika shalihin wa ja'alna ya Allah min ibadika rasulin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat turun sampaikan. Salah hilang turun pribadi, minta ampun, minta maaf. Terdiri ucapan terima kasih. Mudah-mudahan kehadiran kita dan kepercayaan yang diberikan kepada ulun pribadi dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Akhirul kalam, hidayah taufiq wal hidayah, ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah